Mari fokus ke depan, yang lalu biar berlalu, buat pelajaran saja. Shin Tae-yong masih menyayangkan kegagalan timnas Indonesia kalahkan Bahrain dan Cina di kualifikasi Piala Dunia 2026. Mari kita simak beritanya dan jadikan pelajaran bersama. Akibat Indonesia didukung oleh Korea Selatan, Indonesia dapat sindiran keras supporter Jepang melihat timnas Indonesia dapat dukungan warga Korea Selatan. Berani sebut Shin Tae-yong itu tak tahu malu. Mari kita simak beritanya. Curahan hati Siamarot Denu, pemain Vitesse yang ingin bela timnas Indonesia, berharap ada kesempatan jadi bagian skuad Garuda. Aku nggak sabar. Seterusnya, buat pertama kalinya dalam sejarah timnas Indonesia. Mari fokus ke depan, yang lalu biar berlalu, buat pelajaran saja. Shin Tae-yong masih menyayangkan kegagalan timnas Indonesia kalahkan Bahrain dan Cina di kualifikasi Piala Dunia 2026. Mari kita simak beritanya dan jadikan pelajaran bersama. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, masih menyayangkan kegagalan mengalahkan timnas Bahrain dan timnas Cina dalam lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dalam dua pertandingan tandang itu, timnas Indonesia diimbangi Bahrain 2-2 pada 10 Oktober 2024 dan kalah 1-2 dari Cina, 5 hari berselang. Timnas Indonesia sebenarnya bisa saja menang atas Bahrain jika wasit Ahmed Alkaf meniup peluit panjang sesuai waktu injury time babak kedua selama 6 menit. Namun, Ahmed Alkaf baru menyudahi laga pada menit ke-90 11 sehingga Bahrain dapat mencetak gol penyama kedudukan pada menit ke-99. Sementara itu, ketika keok dari Cina, timnas Indonesia menguasai jalannya permainan. Tim Garuda membukukan 76% ball possession. Timnas Indonesia juga mencatatkan 14 jumlah tembakan berbanding 5 milik Cina. Namun, Garuda tidak mampu memaksimalkan keadaan itu. Secara ranking FIFA, timnas Indonesia berada di posisi ke-130, jadi melawan tim manapun selalu sulit, ujar Shin Tae-yong dinukil dari media Korea Selatan, Chosun. Sejujurnya, jika kami menang melawan Bahrain, momentum kami akan lebih baik. Karena itu, saya sampai sekarang merasa pertandingan itu seolah dirampok dari kami, jelas Shin Tae-yong. Sayang sekali. Saat ini suasana tim sangat penting, tetapi kami seperti disiram air dingin. Ini adalah kesempatan yang tidak mudah didapat, jadi sangat disayangkan, itu turnya. Saat kami bermain melawan Cina, saya tidak menyangka mereka akan bertahan begitu dalam. Cina berada di peringkat ke-92. Kami unggul dalam penguasaan bola dan jumlah tembakan di semua aspek, ucap Shin Tae-yong. Sepertinya mereka menyadari bahwa jika meremehkan kami, mereka akan kesulitan sehingga mereka bermain lebih hati-hati, ungkapnya seraya tersenyum. Akibat Indonesia didukung oleh Korea Selatan, Indonesia dapat sindiran keras supporter Jepang melihat timnas Indonesia dapat dukungan warga Korea Selatan. Berani sebut Shin Tae-yong itu tak tahu malu. Mari kita simak beritanya. Berbagai sentilan supporter tim sepak bola Jepang saat mengetahui warga Korea Selatan siap mendukung timnas Indonesia pada laga kontra Jepang di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK. Sampai para pendukung asal Korea Selatan itu membentuk tim khusus guna membungkam 3.000 pasukan bersorak tim berjuluk Samurai Biru itu. Seperti diketahui, timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong akan menjamu Jepang pada matchday kelima grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di SUGBK, Jakarta pada 15 November 2024 mendatang. Dalam klasemen sementara grup C, pasukan Shin Tae-yong berada di peringkat kelima dengan mengoleksi 3 poin, hasil dari 3 kali imbang kontra Arab Saudi 1-1, Australia 0-0, Bahrain 2-2. Dan kalah 1 kali melawan Cina 2-1. Sementara itu,
Tim Jepang yang diasuh oleh Hajime Moriyasu memiliki kepercayaan diri yang tinggi karena saat ini memimpin klasemen sementara grup C dengan koleksi 10 poin. Adapun dari 4 laga yang dilakoni oleh Samurai Biru dan Takefusa Kubo dan kawan-kawan belum pernah terkalahkan. Sejatinya Timnas Indonesia sebelumnya sudah pernah bersua dengan Jepang di ajang Piala Asia 2023 pada Januari lalu. Sayang anak asuh Shin Tae-yong takluk dengan skor 3-1. Di sisi lain, Timnas Indonesia mendapatkan tambahan kekuatan dari sisi pendukung, lantaran sejumlah warga Korea Selatan akan ikut mendukung tim Garuda. Menurut laporan media-media Korea Selatan, yakni Yonhap News melaporkan bahwa Shin Tae-yong meminta dukungan dari Song Chang-geun, ketua KMK, sebuah kelompok manufaktur dan ekspor sepatu lokal yang ada di Indonesia. Shin Tae-yong meminta Song Chang-geun untuk membentuk tim penyemangat bersama untuk mendukung skuad Garuda dan agar semakin meningkatkan keintiman orang Indonesia dengan orang Korea Selatan di SUGBK. Menanggapi permintaan itu, Song Chang-geun akan menyediakan sekitar 1.500 tiket untuk warga Korea Selatan termasuk membentuk tim khusus pasukan bersorak yang ada di Indonesia untuk hadir di SUGBK. Ketua Song memberitahu pengusaha Korea tentang fakta ini dan meminta partisipasi mereka. Sekitar 20 orang berpartisipasi dan mendapatkan 1.500 tiket senilai 60 ribuan, atau sekitar Rp678.817, ditulis Yonhap News dalam artikelnya. Tiket ini akan didistribusikan kepada warga Korea, siswa di sekolah Korea, dan karyawan bisnis Korea di Indonesia dan tim sorak gabungan akan dibentuk, ditambahnya. Informasi itu didapat dari Song yang pulang kampung ke Korea Selatan untuk berpartisipasi dalam kompetisi bisnis Korea. Dia mengatakan dalam wawancara baru-baru ini dengan Yonhap News. Kecintaan masyarakat lokal terhadap Korea jelas telah tumbuh sejak pelatih Shin menjabat. Dalam situasi ini, jika kita membentuk tim pendukung bersama, saya berharap hubungan persahabatan kedua negara akan ditingkatkan, kata Song Chang-geun. Berikut komentar fans Jepang saat tahun ribuan orang Korea bakal dukung timnas Indonesia. Pasukan penyemangat Korea? Itu membuatku tertawa. Ungkap fans Jepang. Pelatih Shin Tae-yong hanya akan merasa malu. Itu tur fans Jepang. Para orang tua ini benar-benar anti Jepang. Ibeber fans tim Samurai Biru. Dengan cara ini, orang Jepang yang ramah terhadap Korea terus berubah menjadi haters. Ungkap fans. Saya rasa tidak apa-apa. Mari kita tenggelamkan dengan mencetak poin yang banyak, termasuk tim yang bersorak. Itu turnya. Benar-benar anti Jepang. Ungkapnya. Hei Korea, apakah kamu ingin menggunakan Indonesia untuk mengalahkan Jepang? Ungkap supporter Jepang. Tim penyemangat Korea, lebih menyemangati pelatih Korea daripada pemain Indonesia? Rasanya seperti, ungkap fans. Curahan hati Siamarot Denu, pemain Vitesse yang ingin bela timnas Indonesia, berharap ada kesempatan jadi bagian skuad Garuda. Aku nggak sabar. Pemain Vitesse, Siamarot Denu, mengungkapkan keinginannya untuk membela timnas Indonesia. Siamarot Denu merupakan pemain keturunan Indonesia Belanda yang kini bermain untuk klub Vitesse U21. Nama Siamarot sempat menjadi perbincangan di media sosial usai dirinya secara terang-terangan menyatakan ketertarikan untuk berseragam timnas Indonesia. Hal itu disampaikan ketika dirinya berbincang dengan YouTuber yang sering membahas pemain keturunan, Yusa Nugraha. Siamarot Denu sendiri memiliki darah Indonesia dari sang ayah yang berasal dari Maluku. Ia juga menyampaikan bahwa keluarga besarnya banyak dari Maluku. Siamarot Denu mengaku bahwa dirinya mengikuti sepak bola Indonesia karena banyaknya pemain keturunan yang bermain di timnas Indonesia. Pemain kelahiran 2004 itu juga mengungkapkan asanya untuk bisa membela timnas Indonesia. Aku berharap suatu saat nanti bisa membela timnas Indonesia, ujar Siamarot Denu, dilansir dari kanal YouTube Yusa Nugraha. Namun, untuk dapat mewujudkan impian itu, ia juga mengaku harus menunjukkan kemampuannya dalam sepak bola. Tapi itu nanti tentunya aku harus menunjukkan diriku sendiri juga dalam sepak bola, ujarnya. Menurutnya, timnas Indonesia saat ini memiliki kualitas yang sangat baik. Dengan banyaknya pemain keturunan yang bergabung akan membuat tim Merah Putih semakin dikenal di seluruh dunia. Kendati demikian, Siamarot mengatakan dirinya belum menjalin kontak langsung dengan PSSI, karena semua proses itu melalui agennya. Setauku belum karena semua hal melalui agenku. Dia belum mengatakan apa-apa kepadaku apakah sudah ada kontak atau belum, kata Siamarot Denu. Pemain 20 tahun itu meyakini ada kesempatan untuknya,
namun belum tahu pasti waktunya. Jika bisa bergabung di timnas Indonesia, menurutnya hal itu menjadi langkah yang bagus untuk perkembangan karirnya. Sepertinya ada kesempatan, tapi tidak tahu kapan. Menurutku jika terjadi akan menjadi step yang bagus untuk aku dan perkembanganku juga tentunya, ujarnya. Jadi aku berharap mereka akan menghubungiku tentunya, sambungnya. Selain itu, Syamaro Denu juga menyatakan dirinya terbuka untuk tawaran bergabung di timnas Indonesia. Ia juga terbuka untuk para supporter yang bertanya kepadanya melalui Instagram. Aku selalu terbuka, kalau kalian, supporter Indonesia, ada pertanyaan buat aku selalu bisa bertanya di Instagram, kata Syamaro Denu. Aku nggak sabar untuk bela timnas Indonesia, pungkasnya. Media Vietnam ketakutan Shin Tae-yong mainkan pemain andalan timnas Indonesia di Piala AFF 2024. Ada Martin Paes hingga Jordi Amat. Media Vietnam, Soha Phen, ketakutan Shin Tae-yong turunkan pemain andalan timnas Indonesia di Piala AFF 2024. Nama-nama seperti Martin Paes hingga Jordi Amat dinilai mereka berpeluang besar untuk main. Jika ini benar, Soha menilai hal tersebut akan jadi ancaman berat untuk timnas Vietnam. Pasalnya diketahui, Vietnam berada di grup sama dengan timnas Indonesia, yakni grup B, pada Piala AFF 2024. Timnas Vietnam sendiri dijadwalkan berhadapan dengan timnas Indonesia pada matchday ketiga grup B. Laga itu rencananya akan dihelat di Mai Di National Stadium, pada 15 Desember 2024. Sejumlah pemain abroad timnas Indonesia pun berpeluang turun karena memang kompetisi sudah berakhir atau memasuki jeda. Mereka diantaranya adalah Pratama Arhan, Jordi Amat, Asnawi Mangkualam, hingga sang kiper andalan Martin Paes. Soal daftar pemain, sebelumnya banyak sumber yang menyebut tim Indonesia akan mengikuti Piala AFF bersama tim U22. Namun Arya Sinulinga memastikan pemilihan wajah manapun bergantung sepenuhnya pada keputusan pelatih Shin Tae-yong. Artinya, pelatih asal Korea itu bisa menambahkan pemain kunci ke tim utama peserta Piala AFF jika diinginkan. Ditulis Soha Phen, dikutip Jumat, 1 November 2024. Tim utama Indonesia akan melakoni 2 laga kualifikasi Piala Dunia melawan Jepang dan Arab Saudi pada 15 dan 19 November. Usai laga melawan Arab Saudi, tim Indonesia masih punya waktu hingga 20 hari untuk melakoni laga pembuka Piala AFF, 10 Desember. Sementara itu, pertandingan kualifikasi Piala Dunia berikutnya baru akan digelar pada Maret 2025. Dengan demikian, pelatih Shin Tae-yong pasti bisa memilih beberapa bintang di tim utama yang berlaga di Piala AFF, selanjutnya. Beberapa pemain Indonesia yang bermain di luar negeri juga diperkirakan akan hadir di Piala AFF seperti Jordi Amat, Pratama Arhan, Asnawi Mangkualam, Sadil Ramdhani, dan kiper Martin Paes. Saat Piala AFF 2024 berlangsung, turnamen mereka akan berakhir atau istirahat, ditulis media Vietnam itu. Rencana tim Indonesia bisa menjadi kendala besar bagi tim Vietnam saat kedua tim berada di grup B Piala AFF. Pelatih Kim Sang-sik dan timnya akan kesulitan bersaing dengan Indonesia jika lawan menggunakan kekuatan kuat yang dipimpin oleh Tuan Shin Tae-yong alih-alih menurunkan tim muda dari grup U22, ditutupnya. Kabar kurang sedap dari timnas Indonesia menjelang jumpa Jepang. Kabar kurang sedap menghampiri timnas Indonesia menjelang jumpa Jepang pada lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. 2 penggawa Garuda dilaporkan mengalami cedera, yakni Hernando Ari dan Malik Rizaldi yang sama-sama berseragam Persebaya Surabaya. Hernando dan Malik menderita cedera saat membela Persebaya melawan PSM Makassar pada lanjutan Liga 1 musim 2024-25 di Stadion Gelora Bung Tomo, Rabu, 23 Oktober 2024, lalu. Malik cedera pada kaki kiri, sedangkan Nando pada bahu kiri, ditulis Persebaya melalui media sosialnya di Instagram. Cedera ini memaksa Hernando dan Malik absen saat Persebaya menyambangi markas PSIS Semarang, Sabtu, 2 November 2024. Mereka dipastikan absen dalam pekan ke-10 Liga 1 melawan PSIS, ditambah pernyataan Persebaya. Situasi ini tentu kurang bagus bagi timnas Indonesia. Hernando dan Malik kerap dipanggil Shin Tae-yong untuk memperkuat pasukan Garuda. Indonesia sendiri dijadwalkan melakoni 2 partai penting di SUGBK, yakni melawan Jepang pada 15 November dan Arab Saudi, 4 hari berselang.
Skuad Garuda sedang mengincar 3 poin pertama untuk menjaga kans lulus ke fase berikutnya. Jai Itzes dan kawan-kawan saat ini masih tertahan di peringkat kelima grup C dengan 3 poin dari 4 pertandingan. Lawan Jepang dan Arab Saudi, Shin Tae-yong dapat 2 tambahan kekuatan dari timnas U17 Indonesia yang baru lolos Piala Asia. Shin Tae-yong akan mendapat 2 tambahan kekuatan dari kontingen timnas U17 Indonesia yang baru lolos Piala Asia U17 2025. Timnas Indonesia bersiap menghadapi 2 laga krusial dalam lanjutan matchday grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga, yakni lawan Jepang dan Arab Saudi pada 15 dan 19 November mendatang. Garuda diharapkan tidak kehilangan poin andai ingin terus memperpanjang nafas hingga lolos ke putaran keempat sesuai target PSSI dan Shin Tae-yong. Bahkan Shin Tae-yong pun meminta para pemain timnas Indonesia habis-habisan dalam 2 laga di SUGBK tersebut. Arab Saudi adalah tim yang pernah kami kalahkan dengan baik di laga tandang, kata Shin Tae-yong dilansir bolasport.com dari media Korea, IS Plus. Kami akan mencoba bermain sebaik mungkin di kandang sendiri, tambahnya. Pelatih kelahiran Yeongdeok ini mengakui posisi Indonesia saat ini kurang menguntungkan. Saat ini timnas Indonesia memang berada di peringkat 5 klasemen sementara dengan 3 poin. Poin mereka sama dengan Cina di peringkat 6, hanya unggul selisih gol. Sangat sulit untuk kalah 1-2 di grup maut, kata Shin Tae-yong. Saya mengatakan kepada para pemain, mari nikmati pertandingan yang bisa kami mainkan. Mari kita pergi ke babak playoff. Para pemain percaya diri. Rencana untuk melaju ke kualifikasi keempat masih berlaku, tambahnya. Jelang 2 partai krusial tersebut, Shin Tae-yong mendapat 2 kekuatan tambahan dari kontingen timnas U17 Indonesia yang baru lolos ke Piala Asia U17 2025. Sosok yang dimaksud adalah Nova Arianto dan Dr. Chai Juyang. Pada saat lawatan ke Bahrain dan Cina bulan Oktober lalu, Nova Arianto tak ikut timnas Indonesia karena sedang mempersiapkan timnas U17 Indonesia di kualifikasi Piala Asia U17 2025. Sementara Dr. Chai juga membantu timnas U17 Indonesia selama persiapan kualifikasi Piala Asia U17 2025. Nova Arianto mengaku bila Shin Tae-yong yang merekomendasikan Dr. Chai untuk menemani timnas U17 Indonesia. Keduanya akan bergabung kembali ke timnas Indonesia senior pada FIFA Matchday November 2024 ini. Sebuah pesan dari Nova Arianto di Instagram mengindikasikan bahwa keduanya akan bergabung ke timnas Indonesia senior di Jakarta. Tak lupa saya mengucapkan terima kasih kepada head coach kami Shin Tae-yong yang selalu memberikan masukan dan support kepada kami termasuk mengizinkan Mr. Chai bergabung bersama tim nasional U17, kata Nova Arianto. Sehingga beliau bisa membantu mengontrol kondisi pemain termasuk memberikan tambahan edukasi untuk tim medis kami, tambahnya. Semoga dengan tambahan Nova Arianto dan Dr. Chai di timnas Indonesia senior untuk lawan Jepang dan Arab Saudi bisa membantu pasukan Garuda meraih targetnya.